Baik, selamat siang Sobat Netralnews.com. Berjumpa lagi dengan saya Martina Rosadio Lestari. Pada kesempatan siang kali ini saya sedang berada di kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan bertemu dengan Dr. Julius, yaitu sebagai Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Nah, selamat siang Bapak Julius. Selamat siang Ocha. Ya. Mungkin bisa disapa dulu Pak, pembaca kita dari Netralnews.com, bisa disapa, say hi. Halo teman-teman dari Netralnews.com. Sangat senang saya bisa sharing pengalaman terkait dengan UMKM. Iya. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih Pak, karena di tengah kesibukan Bapak masih bisa mau berbincang dan bersapa dengan para pembaca dari Netral News. Nah, kesempatan kali ini nggak jauh-jauh nih Pak dari tugas dan tanggung jawab Bapak di kementerian ini. Kita mau berbincang-bincang seputar usaha mikro, kecil, dan menengah. Apalagi Netralnews.com juga kerap mengadakan seminar, webinar, dan juga mendukung berbagai macam bazar UMKM yang ada di Indonesia. Dan semoga dengan pertemuan dan perbincangan dengan Bapak Julius ini, pembaca dari Netral News dan juga para UMKM bisa mendapatkan insight yang baru gitu ya Pak ya. Izin Pak, mungkin kita bisa ngobrol santai berkaitan dengan UMKM. Yang pertama itu kita pengen tahu berkaitan dengan Kementerian UMKM ini agar biasanya kan sudah banyak UMKM yang tumbuh ya Pak kali ini. Nah, itu bagaimana nih Pak, usaha-usaha yang benar-benar mikro, yang kecil itu bisa bertumbuh gitu, bagaimana Pak? Ya gini. Sebenarnya saya arahkan dulu ke program pemerintahan baru. Pak Prabowo itu mendorong agar pemasaran dan pembiayaan untuk UMKM itu didorong. Dua itu yang menjadi tujuan Pak Prabowo. Nah, terkait itu kami selalu mengadakan sebelumnya mengadakan kegiatan-kegiatan untuk pemasaran. Misalnya kita menyiapkan barang-barang yang akan dipasarkan dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, memasarkan ini kita ada dua cara. Pertama yang online dan offline. Nah, dua-duanya ini tidak bisa dihapus, tapi dua-duanya penting. Yang offline itu langsung ke masyarakat, atau kalau UMKM mikro itu biasanya dia bikin lapak, tempat, dan juga misalnya ada bazar-bazar, dia melakukan itu. Yang online seperti kita tahu, kita sekarang beli pakaian, beli baju itu melalui online. Nah, selanjutnya hal kedua yang menjadi target arahan dari Pak Presiden saat ini adalah bagaimana kita menyediakan pendanaan bagi UMKM. Cukup banyak skim-skim yang kita punya. Pertama misalnya kredit usaha rakyat. Nah, kredit usaha rakyat itu kalau kita UMKM meminjam, kita kasih bunga 6%. Sementara itu kalau dia pergi ke bank komersial itu bisa mencapai 12%. Nah, 12% ya Pak. Ada dari 6 ke 12%, ada 12%. Bisa juga kadang-kadang 14%. Nah, sisanya itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, jadi dalam hal ini kita benar-benar memberikan kemudahan kepada pada UMKM. Yaitu. Terus kita juga dalam waktu dekat ini akan mendorong kebijakan penghapusan utang UMKM. Jadi dengan dihapusnya utang UMKM ini yang tadinya namanya udah buruk, nah ini kita putihkan. Nah, dengan harapan dengan diputihkan ini dia tetap bisa mengakses pendanaan, bisa melakukan hal yang terkait dengan pendanaan tersebut. Ya. Jadi itu ya Pak, kebijakan baru di pemerintah Pak Prabowo, dan itu. Di tahun 2025 ini mungkin bisa menjadi semangat para UMKM, khususnya yang mikro-mikro ini tetap bisa membangkitkan usahanya lagi itu ya Pak ya. Jadi dengan dua itu benar-benar suatu alat yang untuk membangkitkan atau meningkatkan ya sebetulnya. Berkaitan dengan modal nih Pak, pengelola usaha mikro ini juga kan perlu bimbingan gitu Pak. Mungkin ada dari kementerian
atau mungkin ada program-program yang bisa diikuti, misalnya berkaitan dengan pelatihan-pelatihan dari kementerian atau yang bekerja sama bermitra dengan Kementerian UMKM, Pak? Ya, pertama yang permodalan ya. Kita tadi bicara kita punya skema KUR, kredit usaha rakyat. Sebenarnya itu mudah, Bu. Misalnya dia datang ke bank, terus mau ikut program KUR yang bunganya 6%, itu sangat mudah. Kita ke BNI, ke BRI, ada 40. Oh, ada 40 bank, Pak? Ya, 40 yang menjadi stakeholder kita untuk ini. Nah, terkait dengan hal ini, kita juga melakukan gini, gampang, tapi tidak gampang bagi UMKM. Nah, gitu. Tapi jadi kita melakukan bimbingan, pendampingan agar mereka bisa mengakses. Kalau ibu kalau mau dikasih aturan gitu, pergi ke bank bisa udah. Tapi tidak semua, mereka kadang pergi ke banknya nggak berani gitu kan. Nah, itu yang kita ini. Jadi memang di luar itu harus ada edukasi dan pendekatan khusus ya Pak ya. Untuk para UMKM yang ada di Indonesia perlu pendekatan yang memang ada pendekatannya tersendiri gitu ya Pak ya. Sumbernya itu ada dari APBN. Nah, terus ada yang dari non pemerintah, misalnya dengan bank komersial, terus modal ventura, pegadaian, dan ada juga yang perpaduan pemerintah dan non pemerintah seperti kredit usaha rakyat. Karena perpaduan kan, sebagian dibayar pemerintah, sebagian langsung dibayar oleh perbankan, UMKM, tapi disalurkan melalui perbankan. Jadi sudah pasti dijamin juga ya Pak ya, rekanan mitra dan perbankan itu adalah pihak-pihak juga yang terpercaya. Oh, gitu saya ya, lupa. Dan itu juga kita membantu dengan lembaga penjaminan seperti Jamkrindo atau Askrindo. Jadi mereka juga dijamin 70%. Jadi kalau ada gagal bayar atau apa, itu dijamin 70%. Jadi udah luar biasa deh upaya kita untuk mendorong UMKM. Jadi buat UMKM juga jangan takut untuk mencari pinjaman modal yang terpercaya lewat bank-bank yang bermitra bermitra dengan kementerian ini ya Pak ya, karena ada jaminan tersebut. Kalau misalnya para UMKM dari mikro nih Pak ingin mencari bimbingan dari kementerian atau mitra-mitra untuk mengembangkan usahanya, itu seperti apa Pak caranya, dan mungkin aksesnya itu seperti apa? Caranya kita punya skema di sini. Kita punya platform. Jadi kalau Ibu lihat di platform kita, di website kita, itu ada pelatihan yang bisa dibuat online maupun offline. Kalau mau online ya kita langsung pada saat di website itu. Kalau mau offline nanti kita akan datang ke daerah yang bersangkutan setelah dia meminta kita melakukan itu. Itu yang dilakukan oleh dan juga pelatihan. Jadi gini, pendanaan itu tidak semata-mata yang penting. Jadi kalau sudah dikasih uang, itu UMKM harus pintar mengelolanya. Nah, kita juga kasih pelatihan, misalnya meningkatkan skill, misalnya UMKM dalam handicraft gitu ya. Nah, kita latih dengan handicraft. Terus misalnya UMKM itu kan sulit untuk melakukan pembukuan. Kadang-kadang mereka nggak pernah hitung tuh. Nah, kita bisa punya platform ini yang pembukuannya sangat-sangat sederhana. Jangan dipikir seperti akuntansi, enggak. Itu kita siapkan platformnya, dan juga kita punya namanya platform La Mikro. Nah, itu bisa diakses sebenarnya langsung. Tapi lagi-lagi tetap walaupun kita punya akses yang langsung itu, tetap kita tetap memberikan bimbingan, pelatihan dan memotivasi, karena kita sudah bisa misalnya kasih ini ada program KUR, ada pelatihan pembukuan,
Tapi kalau kita nggak ajak, nah itu nggak bisa gitu loh jadinya. Harus ada sosialisasi dan lainnya. Baik Pak Julius, tadi sudah berbincang kalau misalnya sudah ada pelatihan, sudah ada akses, dibuka akses untuk bisa dapat pinjaman modal, bahkan pelatihannya ada yang offline dan online gitu ya Pak. Tapi menurut Bapak selama ini apakah pelaksanaannya sudah berjalan dengan maksimal Pak? Kalau misalnya sudah itu bagaimana evaluasinya selama ini? Kemudian kalau misalnya belum, kira-kira hambatannya apa sih Pak yang masih menjadi hambatan? Pelatihan ini dalam beberapa tahun terakhir, 3-4 tahun, kita fokusnya hanya pelatihan. Tapi yang paling penting adalah pendampingan. Jadi kalau misalnya UMKM diajarkan bagaimana menaruh barangnya ke perusahaan besar, istilahnya rantai pasok. Nah, kan begini, UMKM sudah dilatih, sudah bisa membuat makanan atau apa, tapi dia bingung mau jualan kemana. Nah, itu yang kita siapkan agar mereka kita salurkan mereka sampai ke istilahnya off-taker. Jadi off-taker itu yang pasti membeli kita. Jadi kebijakannya bukan hanya pendampingan dan pelatihan, juga kita membina supaya mereka masuk ke off-taker. Jadi nggak hanya didampingi, tapi bagaimana usaha mikro ini juga produknya bisa sampai kepada konsumen dan tersebar luas gitu ya Pak ya. Berluas ke industri. Kemudian Pak, sejauh mana nih Pak mungkin dari Kementerian UMKM untuk melakukan pemantauan ya Pak? Selain pembinaan, apakah ada di pemantau juga Pak, pemantau khusus untuk? Ada, jadi setiap di tingkat pusat ini Kementerian secara aktif memantau pelaksanaan program pendampingan melalui laporan berkala. Dan ini saya informasikan lagi, kita punya pusat layanan usaha terpadu di 100 lokasi. Ya, yang dimana pusat layanan terpadu itu berbagai macam kegiatan di sana. Misalnya pendampingan, misalnya bisnis, konsultasi bisnis, dan bagaimana kita menyampaikan tadi mendorong sebagai off-taker perusahaan besar. Nah, ini kita dorong dan juga bekerja sama dengan para bekerja sama dengan komunitas. Nah, jadi di pusat ya di pemerintahan kita punya kementerian kita. Terus kita punya kepala dinas di daerah. Jadi masing-masing daerah Pemda itu punya dinas, dan di situ ada PLUT ya, pusat layanan usaha terpadu. Nah, juga kalau kita mau cari masyarakat UMKM-nya, kita bekerja sama dengan komunitas. Misalnya komunitas barang-barang kemasan, komunitas barang rempah-rempah, komunitas yang dimakan sehari-hari itu. Nah, ini komunitas seperti ini yang kita dekati, kita minta bantuan ke mereka. Nah, ini dengan komunitas ini ternyata efektif, dibanding kita hanya ngasih program, ngasih pelatihan, tapi siapa yang mau melakukan itu? Itu adalah UMKM. UMKM caranya gimana? Kita dorong menjadi dalam komunitas, gitu. Jadi memang ada peran komunitas juga yang digerakkan sangat kementerian ya Pak. Ternyata komunitas itu nggak hanya komunitas yang kita tahuin gitu ya Pak. Ternyata ada komunitas produk-produk, kemasan, rempah-rempah, makanan, makanan minuman. Oh, makanan minuman. Jadi misalnya komunitas yang memproduksi lemper, nah kita deketin. Komunitas yang memproduksi obat-obatan gitu. Nah, komunitas itu. Jadi cepat kalau mau komunitas itu kita dorong.
Jadi ada peran komunitas juga di situ selain tadi pembinaan dan juga pengawasan, ternyata juga ada peran dari komunitas yang mungkin bisa sehati serasa dengan pelaku mikro itu sendiri ya Pak ya. Jadi ada kedekatan juga. Jadi yang komunitas nyaman, itu kadang nih pelaku mikro juga. Jadi sama-sama diuntungkan gitu. Iya. Jadi mungkin lebih nyaman, lebih mudah informasinya, saling bertukar infonya. Karena juga, kan ya? kalau UMKM dia kalau langsung bekerja sama dengan pemerintah, mungkin ada rasa sungkan dan takut. Nah, dengan komunitas kita langsung ke komunitas yang ngumpulin. Iya.